Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana li dzikri siyarin Nabi Muhammad walladzi ahfadhana bisyauqi wal mahabbati wal jununi wal fana'i bi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh para habaib, para ulama, terkhusus guru kita semua Habibul Khalifah Said Attas putra Said Attas dan Said Ali Uraidi putra dari sahabat saya ada ilallah Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf. Mudah-mudahan beliau disehatkan badan, dipanjangkan umur melebihi panjangnya umur sahabat Mu'ammar Sariyah, fi khairul lutuf afiyah was surur wa khubur. Orang sahabat itu enggak gampang ya. Jadi saya sedikit mengutip ceramah dari Said Ali Uraidi bahwa saya sahabat Habib Hasan. Itu memang betul. Sahabat itu ada ketika Anda dalam keadaan kesusahan, bukan ketika Anda senang. Bukan. Saya puluhan tahun kenal sama Habib Hasan. Mulai dari ibu saya, ibunda tercinta saya sakit, beliau tuh kalau ke Malang pasti ke rumah jenguk ibu saya, almarhumah Al-Wali Al-Hubab As-Safiyah binti Muhammad bin Ali bin Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Setiap ke Malang itu datang rumah pasti itu ke ibunda saya itu. Nah, terutama ketika sakit-sakit diperhatikan luar biasa. Bahkan yang belum tahu ya harus tahu. Jadi kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika beliau ditanya di mana sahabat-sahabatmu, kata Sayyidina Ali, saya tidak tahu. Nanti kalau saya sedang susah, saya tahu sahabat-sahabat saya. Kalau Sayyidina Ali saja berbicara seperti itu, ya saya ada hak dong berbicara seperti itu. Nah, sampai sebelum wafat ya, di malam Ahad terakhir majelis itu saya bersama beliau. Besoknya saya pulang, itu pas bunda saya masuk di ICU. Orang itu kalau sudah ibu di ICU, jadi kita biar tahu rahmatnya Habib Hasan itu seperti apa gitu. Orang kalau sudah ibundanya masuk ke ICU, la wallahi tidak bakal tenang itu punya hati. Saya sudah merasakan 2 bulan 10 hari. Dan yang pertama kali ya video call ketika malam Ramadan pertama, sahur pertama, video call itu nanyakan kabar plus beliau nanyakan nomor rekening. Saya bilang enggak Habib. Oh tidak, saya kepin dapat barokahnya Habib Husin Jombang. Ditransfer bukan uang kecil, uang besar untuk biaya ICU. Gimana saya ini pegang susah, ini orang-orang luar biasa Habib Hasan ini, bukan orang sembarangan. Setelah itu beliau wafat, la ilaha illallah, kagetnya saya nggak nemu lagi saya sudah sahabat di Jakarta seperti beliau. Bahkan saya tidur di rumah orang saja dilarang sama beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Betul-betul sahabat itu dari dulu ya seperti itu. Ketika saya susah beliau yang bangkitkan, ketika ya itu bahasa. Itu sejarah. Sejarah, saudara, sejarah. Lah.
Begitu beliau wafat, ibunda saya kan masih sakit di rumah sakit. Ya, saya juga ada hak dong nilai siapa yang datang dengan saya, siapa yang tidak. Itu hak saya. Orang yang baik dengan saya, yang tidak, itu hak saya untuk menilai. Said Atos ini datang dengan rombongannya, baca burdah di depan ruang ICU untuk mendoakan ibunda saya. Kalau ada orang perhatian sama ibu kita, terus kita nggak mengirukannya, jahanam berarti saya, mal'un saya, syaitan saya. Tidak cukup itu. Ketika ibunda tercinta saya, itu ujian yang paling berat itu ketika ditinggal ibu, itu ujian yang paling berat. Mau Anda punya uang, mau Anda ini, mau Anda ini, ujian terbesar ketika Anda ditinggal ibu Anda. Ya kalau orang ditinggal ibunya biasa-biasa saja, ya dia nggak bakti dengan ibunya. Bahkan sampai sekarang sumpah saya ini nggak hilang-hilang. Ini saya Atos dan rombongan datang lagi kemana? Ya saya berani menilai dong. Saya lagi susah yang datang, yang takziah, yang ini ya. Ya berhak saya menilai. Kalau sahabat, ya ini anaknya sahabat saya ini, saya Atos ini. Ini saya sudah niat, saya sampai mati, sampai jenazah tetap akan ada di majelis Nurul Mustafa yang dipimpin oleh Said Atos. Apa coba sebabnya? Akhlak. Akhlak. Datang ke bunda saya. Ya orang kalau ibu kita lagi sakit di ICU, ibu kita lagi wafat didatangi, datang di ICU, datang pulang lagi, meninggal datang lagi, ya kesentuh hati. Itu bahasa hati. Bahasa hati seperti itu, saudara. Seperti itu, biar Anda tahu, biar Anda paham. Dan saya bukan orang Habib Hasan baik dengan saya, terus Habib Hasan meninggal, ini anaknya saya tinggal. Tidak, saya tidak begitu orangnya. Saya tetap, anak-anak beliau sama seperti anak-anak saya juga. Insya Allah mendapatkan keridhaan beliau. Amin. Allahumma amin. Bijahi sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir, atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika orang-orang lupa kepada hadratullah, yang maaf-maaf wanita-wanitanya sudah tidak ada malu lagi, terutama malam minggu membuka auratnya, seakan-akan Nabi Muhammad di dalam barzah tidak tahu gerak-geriknya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'mala ummati tu'radu alayya fi kulli itsnain wal khamis wal jum'ah. Amal-amal umatku sampai kepada aku, kata Nabi, pada hari Senin, pada hari Khamis, pada hari Jum'ah. Apabila aku mendapatkan umatku dalam keadaan baik, hamidullah, aku bersyukur kepada Allah. Wa in ra'aitu syarran, apabila aku mendapati umatku dalam keadaan tidak baik, fa abki fi qabri, aku menangis di dalam kuburku. Berapa banyak wanita-wanita kita yang jauh dari Nabi, sedangkan dia tidak sadar bahwa dia sedang menjauhi Nabi, menyakiti hati Nabi, menyebabkan turunnya azab, menyebabkan turunnya bala. Sayyidat Aisyah As-Siddiqah, Sayyidat Aisyah, beliau ketika berziarah ke makam pusara suci Nabi, karena
kamar beliau makom suci Nabi, beliau tidak memakai jilbab karena suami beliau sendiri. Ketika Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dimakamkan di Hujratus Syarif, Sayyidat Aisyah apabila berziarah beliau tidak memakai jilbab karena ayahanda beliau sendiri. Tetapi ketika Sayyiduna Umar bin Khattab dimakamkan di pusara suci Sayyiduna wa Maulana Muhammad di Hujratus Syarif, beliau apabila berziarah, beliau Sayyidat Aisyah memakai jilbab, malu dengan Sayyiduna Umar. Padahal Sayyidina Umar sudah menjadi ahlul barzakh. Sayyidat Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah, yang sekujur badannya darah suci Nabi Muhammad, yang kata Sayyidat Aisyah As-Siddiqah, idza aqbalat 'alaiha al-Fatimah, apabila Sayyidat Fatimah datang kepadaku, aku melihat jalannya jalan Nabi Muhammad, rambutnya rambut Nabi Muhammad, nafasnya nafas Nabi Muhammad, sekujur badan beliau darah suci Rasulullah. Saudara tahu apa kata beliau? Ketika beliau ditanya apa yang disenangi oleh wanita, tidak memandang laki-laki yang bukan mahram dan tidak dipandang laki-laki yang bukan mahram. Beliau menjaga aurat beliau bukan hanya di dunia, tetapi nanti ketika yaumul qiyamah, ketika dikumpulkan manusia pertama sampai manusia terakhir, akan ada suara yang mengumandangkan, nakisu ru'usakum wa ghuddu absarakum, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, karena putri tercinta Rasulullah Sayyidat Fatimah Az-Zahra akan melewati sirat menuju ke dalam surga. Sayyidat Nisa'ul Alamin. Beda pendapat siapa pertama kali awalul qutbiyah. Kalau kata Syekhana Imam al-Muhaddits al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih, pertama kali wali kutub adalah Sayyidat Fatimah Az-Zahra al-Batul, yang ketika Sayyiduna wa Maulana Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala insanil kamil Maulana Muhammad. Sakaratul maut akan berpindah dari alam dunia ila daril baqa. Sayyidat Fatimah Az-Zahra dibisiki bisikan yang pertama, beliau menangis. Bisikan yang kedua, beliau tersenyum. Ketika wafatnya Nabi, Sayyidat Fatimah Az-Zahra al-Batul ditanya oleh Sayyidat Aisyah, kenapa bisikan yang pertama engkau menangis, bisikan yang kedua engkau tersenyum? Kata Sayyidat Fatimah Az-Zahra, bisikan yang pertama aku menangis karena aku harus berpisah dengan nabiku, aku harus berpisah dengan rasulku, aku harus berpisah dengan pujaanku Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Bisikan yang kedua, aku diberitahu oleh Nabi bahwa aku orang yang pertama kali yang akan menyusul pulang ke rahmatullah. Aku senang aku bisa kumpul lagi dengan Nabi, bisa memandang wajah Nabi. 6 bulan lebih Sayyidat Fatimah Az-Zahra berpulang ke rahmatullah, tidak betah hidup di dunia, tidak betah hidup di dunia, ingin memandang wajah suci Nabi Muhammad. Dan Sayyidat Fatimah Az-Zahra meninggal dalam keadaan mengumandangkan Al-Quranul Karim. Ketika beliau berpesan kepada teman-temannya, ketika nanti saya sudah tidak ada lagi lantunan Al-Quran yang keluar dari kamar saya, ketahui bahwa saya sudah wafat. Kalau anda tahu keranda jenazah, siapa yang pertama kali
Jasa siapa? Sayyidat Fatimah Zahra al-Batul. Beliau pesan tidak ingin bentuk tubuhnya dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Dia betul-betul memegang pesan suci Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Al-mar'atu idza sallat khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha falyadkhul min ay abwabal jannati sya'at. Perempuan kalau sholat 5 waktunya beres, kalau dia tidak ada uzur, di bulan puasa dia selalu berpuasa kalau tidak ada uzur, dan dia menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, falyadkhul min ay abwabal jannati sa'at, dari pintu manapun surga yang ia inginkan akan dipersilahkan oleh Allah. Sayyidat Fatimah Zahra al-Batul betul-betul taat kepada suaminya, itu meninggal dalam keadaan Al-Quran. Karena Sayyidat Fatimah tahu bahwa 6.666 ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui Sayyiduna Jibril kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad untuk kita umat. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala kita, angkat tangan kita munajat kepada Hadratullah berkah Sayyiduna wa Maulana Muhammad, berkah Habib Hasan bin Abi Bakar al-Idrus, berkah Habibana Hasan bin Ja'far al-Saqaf. Kita semua memohon kepada Allah, tundukkan kepala kita, hadirkan kepala kita munajat kepada Allah, munajat kepada Allah, munajat kepada Allah, munajat kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ighfir dhunubana ya Allah, ighfir dhunubana ya Allah, ustur uyubana ya Allah, ustur uyubana ya Allah. Mudah-mudahan ya Rabb, semua yang hadir ini, mudah-mudahan yang hatinya kotor dibersihkan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, bisa memandang wajah suci Nabi Muhammad, bisa melihat muka suci Nabi Muhammad, dan yang punya dosa mudah-mudahan dihapus, mudah-mudahan dihapus. Anda umur 17 tahun, umur 18 tahun, Anda mempunyai dosa, tercatat rapi di catatan Raqib Atid dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Hadratullah, di hadapan Hadratullah, di hadapan Hadratullah. Kami tidak punya apa-apa ya Allah, yang kami minta ya Allah syafaat Nabiuka Muhammad, syafaat Sayyiduna wa Maulana Muhammad, syafaat Maulana Muhammad di depan kami Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Pintu-pintu langit sudah tertutup, berdoa dengan segala cara tidak diterima. Satu pintu yang tidak akan ditolak oleh Allah ila yaumil qiyamah, babul Mustafa. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, yang ada dosa dihapus, yang hatinya kotor dibersihkan oleh Allah, yang hatinya kotor dibersihkan oleh Allah, yang hatinya kotor dibersihkan oleh Allah, yang merasa sombong dihilangkan sombongnya, dihilangkan kibirnya, dihilangkan riaknya. Bifadlillah, bijudillah, bifadlillah, bijudillah, bikaramillah, 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 bikaramillah. Mudah-mudahan semuanya diharap sebelum wafat yang hadir di depan kita Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, amamuna Muhammad, amamuna Muhammad, amamuna Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah, isfa liman hadara hadzal majlis, isfa liman hadara hadzal majlis, isfa liman hadara hadzal majlis. Kami menjerit dari majlis ini ya Rasulullah,
kami berteriak ya Rasulullah, kami yakin doa kami tidak akan ditolak kalau melalui Maulana Muhammad biwasitah Majlis Nurul Mustafa yang dipimpin oleh Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, barakal Habib Hasan ya Rab, barakah Habib Hasan ya Rab, berikan kami semua ini mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sebagaimana yang kau berikan kepada Habib Hasan ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ajib hadzal nida ya Allah, ajib hadzal dua 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 ya Allah. Man ra'a wajha kaya Sa'ad ya karimal walidaini haudhuka safir mubarak wirduna yauman nusyuri ya Nabi. Anta Syam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.